Ini adalah part pertama dari Cross Badland. Volume sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke Skotlandia, di mana seorang pria bernama Ian Cowley sedang menyaksikan dua temannya, Rob dan Alec, berdebat soal bagaimana mereka akan menangkap ikan. Alec berkata dia ingin menggunakan senapan bahkan granat mereka, yang membuat Rob merasa dia gila karena mereka cuma punya dua granat dan aksinya itu akan menghancurkan ikannya serta memancing para Cross. Ian hanya bisa diam mendengar itu, bahkan faktanya mereka sebenarnya punya tiga granat, tapi dia menyembunyikan satu untuk dia gunakan saat waktunya tiba. Selama 4 tahun ini, kelompok mereka biasanya di dataran tinggi ketika musim panas dan turun untuk mencari makanan saat musim dingin akan tiba, di mana kelompok mereka terdiri dari 9 orang. Ada Anya yang sekarang sedang hamil, Mark kakaknya, ada Rob dan Alec yang sering berdebat dan menjadi sumber hiburan utama, ada John mantan pekerja Rick yang bisa diandalkan, ada Harry yang mengaku dia adalah Prince Harry tapi karena luka di wajahnya mereka tidak tahu apakah itu benar, ada Ricky yang seorang paramedik, ada Pat si gendut tidak berguna, serta Ian MC kita. Saat malam, mereka memutuskan beristirahat di reruntuhan rumah, dan ketika berjaga, Ian mengingat masa lalunya yang saat wabah terjadi, dia dan istrinya Penny bersembunyi di atas loteng, menunggu semuanya reda, yang membuat mereka melihat langsung bagaimana kengerian di luar. Setelah jalanan sepi dan kota perlahan-lahan hancur, mereka memutuskan pergi dari Glasgow, tapi karena mereka berhenti tiap kali mendengar suara mencurigakan, hal itu membuat mereka kehilangan jam-jam berharga saat malam dan para Cross di belakang mereka. Sampai akhirnya, ketika mereka tiba di jalan tol, kekacauan menimpa mereka. Penny hampir tertabrak, Ian kesulitan menggapainya, dan seorang Cross melempar bayi Cross ke Penny yang membuat Penny terkena darahnya, sampai akhirnya seorang Cross menabraknya. Penny menyuruhnya lari sebelum itu, tapi Ian hanya bisa berjalan menangisi kematian Penny sebelum kembali untuk menguburkan mayatnya. Sebelum wabah Cross terjadi, Ian hanya pernah bekerja di toko buku. Dia juga bukan tipe orang yang tangguh atau kuat, tapi dia cukup pintar untuk membuat orang-orang seperti Ricky dan John mendengarkannya. Keesokannya, grup mereka melihat ada sekelompok Cross mendekat, sekitar 40 orang, yang membuat mereka bingung apa yang Cross lakukan di utara. Mereka pun berencana menunggu kelompoknya lewat, karena meski Harry mungkin bisa menghandle 20 Cross dengan senjatanya, tapi sisanya tidak akan mungkin bisa dilawan. Tapi saat sedang mengamati, satu keluarga Cross beranggotakan 3 orang terlihat mendekat dari samping, yang membuat Pat meminta maaf karena dia teledor. Mereka pun segera bersembunyi, dan yang jadi masalah, 3 Cross ini benar-benar mengarah ke mereka, dan kalau tembakan dilepaskan, itu akan mengundang ke 40 Cross di belakang. Melihat ini, Alec punya rencana. Dia melempar batu ke arah Cross itu, mengenai mamanya, yang membuat Mama Cross menyerang anaknya sendiri, dan ketika batu lain dilemparkan, Mama Cross membunuh yang satunya. Setelahnya, Alec memancing Mama Cross ke sungai, di mana yang lain melempar kayu ke arahnya, dan saat Mama Cross terjebak, Ian menahan Mama Cross agar tidak bisa bernapas. Meski mereka menang, Ian merasa itu hanyalah kemenangan kecil dari kekalahan yang besar, karena dia sebenarnya sudah tidak memiliki gairah hidup, tapi dia akan terus bertahan sampai akhir. Salju pun mulai menebal, dan Pat si beban ketahuan mencuri biskuit dari jatah makanan mereka, dan karena mereka tahu ini bukan yang pertama, mereka harus menindaknya. Pat pun memohon karena itu cuma satu biskuit, tapi Ian berkata aturan tetaplah aturan, kita harus mematuhinya atau kita akan hancur, apalagi saat ini ke-40 Cross itu juga perlahan-lahan mengejar mereka. Dan karena mereka tidak bisa bergerak dengan cepat karena Anya, jadi bagaimana kalau mereka memberikan para Cross itu sesuatu untuk memperlambat mereka?
Setelahnya, Ian dan John menahan Pat, sementara Ricky menyayat tendonnya agar Pat tidak bisa berjalan. Pat hanya bisa berteriak selagi itu terjadi, dan setelahnya Pat memaki mantan teman-temannya itu dan berjanji kalau dia menjadi Cross, maka dia akan membunuh mereka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tidak ingin tujuan mereka diketahui, Ian berkata mereka belum boleh belok, apalagi takutnya para Cross tidak menemukan Pat kalau mereka tiba-tiba berbelok. Tahu Ian pasti pernah melakukan ini, Anya pun menyindirnya, tapi Ian tidak peduli karena dia tidak pernah melakukannya, dan meski dia pernah meninggalkan sebuah kelompok, tapi dia tidak pernah meninggalkannya seperti ini. 3 hari setelah kematian Penny, Ian bergabung ke dalam kelompok dengan 3 alfa di dalamnya yang tidak pernah saling setuju. Karena ini, Ian yang awalnya bergabung untuk mencari arah, malah berencana pergi, apalagi perdebatan mereka juga sangat berisik. Sebelum pergi, wanita bernama Shauna yang sadar akan niat Ian mendatanginya, di mana Ian mempersilakannya ikut, tapi karena Ian menolak, orang tua di grup mereka ikut karena akan memperlambat gerakan, Shauna memilih untuk tinggal. Ian pun pergi sendiri, dan di momen itu dia mulai sadar kalau mau bertahan di dunia baru ini, maka mereka harus meninggalkan sifat-sifat dunia lama. Setelah berjalan cukup jauh, kelompok Cross yang mengejar mereka tidak lagi terlihat, tapi ada asap menjunjung tinggi dari balik bukit. Mereka pun melanjutkan pelarian, tapi karena Anya sebentar lagi melahirkan, mereka tidak bisa bergerak cepat. Ian sebenarnya muak akan ini karena kesempatan terbaik mereka adalah meninggalkan para Cross, tapi tidak bisa karena Anya membuat mereka terus berhenti. Tak lama kemudian mereka menemukan bangkai pesawat, dan karena Anya akan melahirkan, Ricky menyarankan mereka untuk tinggal. Setelah cukup lama menunggu, Ian memutuskan mengeluarkan isi pikirannya dengan memberitahu yang lain kalau menurutnya mereka harus meninggalkan Anya dan Mark. Mendengar ini, perdebatan pun terjadi dengan Ian berargumen kalau mereka tinggal maka cepat atau lambat para Cross akan tiba dan mereka tidak akan bisa melawan. Mark dan Ricky tentu saja menolak, berkata Ian tidak manusiawi, dia pantas bersama para Cross, tapi Ian berkata mereka akan mati kalau tinggal dan mengingatkan kalau dari awal mereka tidak pernah berencana melindungi Anya, apalagi Anya tidak memberitahu mereka kalau dia hamil sampai mereka menyadarinya. Harry setuju akan itu, tapi Ricky tetap menolak pergi karena dia adalah paramedik didukung oleh Rob, Alec, dan tentu saja Mark. Mereka beralasan kalau bayi akan lahir di dunia baru ini, tapi Ian berkata tidak akan ada keselamatan hanya karena bayi lahir. Bayi tidak akan membuat mereka tiba-tiba kuat, itu hanya ada di film-film, dan yang akan mereka dapat hanyalah salib di wajah. Karena ini, Ian pun menyarankan mereka vote, dan kalau dirinya kalah, maka dia tidak akan pernah mengeluh dan mengikuti mereka. Dalam vote itu hanya John dan Harry mendukung Ian, dan sesuai kesepakatan, Ian akan tinggal mengikuti mereka. Malamnya Ricky pun membantu Anya melahirkan, tapi sampai pagi belum ada kabar sama sekali, dan ketika John memeriksanya, ternyata Anya dan bayinya tidak selamat. Setelahnya, John menyuruh semuanya bergegas, tapi sayangnya karena mereka terlalu lama berhenti, para Cross berhasil menyusul. Harry di depan menjadi korban pertama dari para Cross dengan tubuhnya dibelah dua, dan para Cross menertawainya. Ian dengan teropongnya menyadari kalau kelompok Cross itu hanya tersisa 2 lusin, cuaca pasti telah mengurangi jumlah mereka, apalagi para Cross tidak peduli suhu dan terus bergerak dengan pakaian minim. Ragu apakah mereka bisa menanganinya, Ian menyusun rencana di mana mereka akan berpencar, memutar untuk mengambil senjata milik Harry karena senjata mereka sangat minim. Siapapun yang mendapatkan itu pertama akan menghabisi para Cross, atau mereka bisa terus maju dan terus dikejar oleh para Cross.
Karena tidak ada ide lain, mereka pun membagi kelompok. John, Rob, dan Alec akan ke kiri, sementara Ian, Mark, dan Ricky akan pergi ke kanan. Ketika para Cross terlihat, mereka pun berpencar, dan seperti yang direncanakan, para Cross juga berpencar. Tapi karena ada beberapa Cross yang berlari cepat, Ricky dan Ian menembak beberapa yang mendekat, meski Ian agak shock melakukannya. Mereka juga melihat Pat yang menjadi Cross, dan sialnya Ricky terjatuh karena tanah runtuh dan menyuruh yang lain segera lari. Ian dan Mark hampir sampai ke tempat Harry, tapi saat melihat seorang Cross membawa mayat Anya, Mark seketika murka. Dia lepas kendali yang membuat persembunyian mereka ketahuan. Mark pun maju untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan ketika Ian menyuruhnya mundur dan pergi ke mayat Harry, Mark malah menembaknya dan untungnya meleset. Karena ini, Ian pun memutuskan pergi meninggalkannya, sementara Mark pada akhirnya dikepung dan didudukin oleh Cross. Di sisi lain, Ian dengan panik mencari di mana senapan Harry selagi para Cross mengejarnya di belakang. Untungnya dia berhasil menemukannya, dan karena ingat saran Harry, dia menunggu para Cross mendekat dan menembak mereka tepat di kepala atau di dada. Berkat saran itu, Ian berhasil membunuh beberapa Cross yang mendekat, tapi sialnya dia lupakan peluru dan bergegas mengambilnya di mayat Harry. Dengan itu, Ian berhasil membunuh semua Cross yang mendekat, tapi sialnya Cross terakhir tidak sengaja menembak kepala Harry di sampingnya yang membuat darahnya muncrat dan mengenai wajahnya. Darahnya langsung masuk ke bola matanya dan Ian bisa merasakan virus Cross mulai menginfeksinya, yang berarti sebentar lagi dia akan menemui Penny. Ian pun mengeluarkan granat yang dia sembunyikan dan berusaha keras menarik pin granatnya. Namun dia kesulitan melakukan itu. Dia sulit untuk bun-bun sampai akhirnya kelompok 2 dari para Cross tiba dengan John, Mark, Ricky, Pat, Rob, dan Alec yang telah terinfeksi mengajaknya untuk ikut.